Ya, kali ini kita akan membahas tentang fungsi naik. Nah, untuk menentukan interval suatu fungsi itu naik yang dihubungkan dengan turunan pertama dari fungsi tersebut. Nah, misalnya diketahui kurva Y sama dengan Fx. Kita mau melihat bagaimana kurva Y sama dengan Fx ini dalam interval dari X sampai A. Seandainya absisnya adalah X, berarti di sini adalah Fx. Kemudian kalau jarak ini adalah X tambah H, maka Fx tambah H. Untuk X yang kurang dari A, kurva Y sama dengan Fx naik. Itu karena untuk X kecil dari X tambah H, Fx juga kecil dari Fx tambah H. Atau kalau kita hubungkan dengan gradien garis singgung, garis G memotong kurva Y sama dengan Fx di titik P dan di titik Q. Maka gradien garis G itu adalah tangen sudut P, yaitu sisi di depan sudut P, panjangnya adalah Fx tambah H dikurang Fx. Kemudian dibagi sisi pada sudut P, dibagi H. Nah, inilah kemiringan garis G. Nah, saat H mendekati 0, maka garis G ini tidak lagi memotong kurva di titik P dan Q, tapi menyinggung kurva di titik P. Nah, gradien dari garis G itu ketika menyinggung di titik P itu adalah F aksen X. Fx tambah H dikurang Fx dibagi H mendekati 0. Nah, F aksen X itu bernilai positif karena Fx tambah H lebih besar dari Fx, besar dari 0. Jadi bisa dikatakan kurva Y sama dengan Fx naik jika gradien garis singgungnya atau F aksen X besar dari 0. Fx naik apabila gradien garis singgungnya atau F aksen X-nya bernilai positif atau besar dari 0. Contohnya, tentukan interval Fx sama dengan X kuadrat kurang 2X tambah 4 dibagi X kurang 2 naik. Maka jawabnya Fx naik, maka gradien garis singgungnya bernilai positif atau F aksen X besar dari 0. Nah, Fx sama dengan X kuadrat kurang 2X tambah 4 dibagi X kurang 2. Berarti kita mau menentukan F aksen X, turunan dari Fx. Nah, kalau kita lihat bentuk dari Fx ini adalah U per V. Maka F aksen X-nya akan memakai aturan U aksen V dikurang U V aksen dibagi V kuadrat besar dari 0. Nah, U-nya berarti X kuadrat kurang 2X tambah 4. V-nya adalah X kurang 2. Maka U aksen turunan dari X kuadrat. Berarti akan pakai AX pangkat N. Turunannya adalah A kali N, berarti 2. X pangkat N kurang 1, berarti X pangkat 1. Kemudian turunan dari min 2X, berarti min 2. Turunan dari 4, 0. Berarti inilah U aksen. Kemudian dikali V, V-nya adalah X kurang 2. Kemudian dikurang U, U-nya adalah X kuadrat kurang 2X tambah 4. Dikali V aksen. V aksen adalah, turunan X berarti 1. Turunan min 2, 0. Maka dikali 1. Kemudian dibagi V kuadrat. Berarti X kurang 2 dikuadratkan. Besar dari 0.
Nah, kita sederhanakan 2x dikali x. Berarti 2x kuadrat. 2x dikali min 2, min 4x. Min 2 dikali x, min 2x. Min 2 dikali min 2, ditambah 4. Kemudian ini dikurang x kuadrat, ditambah 2x, dikurang 4. Kemudian dibagi x kurang 2 kuadrat, besar dari 0. Nah, ini 2x kuadrat dikurang x kuadrat, berarti tinggal x kuadrat. Kemudian min 4x, min 2x, berarti min 6x, ditambah 2x, maka min 4x. Selanjutnya 4 dikurang 4, habis. Kemudian dibagi x kurang 2 dikuadratkan, besar dari 0. Jadi bentuk dari f aksen x ini adalah berbentuk pertidaksamaan pecahan. Maka menyelesaikan pertidaksamaan pecahan, kita tentukan pembuat 0 pembilang. Kemudian penyebut tidak sama dengan 0. Pembuat 0 pembilang. Berarti x kuadrat kurang 4x sama dengan 0. Maka x-nya kita faktorkan, x kali x kurang 4 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 0 atau x sama dengan 4. Penyebut tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Penyebutnya adalah x kurang 2 dikuadratkan. Tidak sama dengan 0. Jadi x-nya tidak sama dengan 2. Nah, selanjutnya x yang kita peroleh ini merupakan batas-batas interval dari pertidaksamaan pecahan ini. Maka kita buat garis bilangan. Nah, yang kita letakkan yang paling rendah x-nya adalah 0, berarti bulatnya bulat kosong. Berarti ini 0, kemudian 2, selanjutnya 4. Berarti daerahnya daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4. Ambil sembarang titik, misalnya kita ambil 1. Kalau 1 kita ambil, maka 1 itu berada di daerah 2. Nah, kita substitusikan ke sini. Kita ganti x-nya dengan 1, berarti 1 dikuadratkan, dikurang 4 kali 1, berarti min 3. Min 3 dibagi 1 dikurang 2, min 1. Min 1 dikuadratkan 1. Min 3 dibagi 1. Maka hasilnya adalah negatif. Maka daerah 2 bertanda negatif. Nah, kalau kita ambil titik yang lain yang berada di daerah 2, maka nilainya akan negatif. Kemudian untuk diketahui x kurang 2 dikuadratkan, maka daerah di sekitar 2 ini tandanya sama. Kalau dia negatif, daerah 3 juga negatif. Kalau daerah 2 positif, maka daerah 3 juga positif. Gitu ya. Jadi boleh kita uji bahwa daerah 3 ini akan bernilai negatif. Nah, misalnya kita ambil 3. 3 kuadrat 9. 4 kali 3 12. 9 kurang 12 min 3. Min 3 per 1. Jadi juga negatif. Nah, baru selang-seling berarti ini positif, ini positif. Nah, penyelesaiannya adalah ya yang besar dari 0 atau f aksen x yang besar dari 0. Artinya yang bertanda positif. Daerah yang bertanda positif itu adalah daerah 1 dan daerah 4. Maka penyelesaiannya adalah untuk daerah 1 x batasnya 0 atau x yang batasnya 4. Kita ambil bilangan di daerah 1, misalnya adalah min 3. Min 3 bandingkan dengan 0. Min 3 itu kecil dari 0. Kemudian untuk daerah yang keempat kita ambil misalnya 6. 6 kita bandingkan dengan 4. 6 itu besar dari 4. Jadi agar fx itu naik, maka intervalnya itu adalah x kecil dari 0
atau X besar dari 4. Hal yang kedua, tentukan interval fx sama dengan X pangkat 3 kurang 3 X kuadrat kurang 45X tambah 20 naik. Maka jawabnya ya, fx naik, maka gradien garis singgungnya bernilai positif atau f aksen X besar dari 0. Kalau ini adalah efeknya, maka f aksen ditentukan menggunakan aturan karena penghubungnya kurang, kemudian tambah, berarti kita turunkan masing-masing menggunakan aturan AX pangkat N. Turunan dari AX pangkat N adalah A kali N, berarti 3, X pangkat N kurang 1, berarti 2. Kemudian dikurang AN X pangkat N, berarti A kali N X pangkat N kurang 1. Kemudian turunan dari min 45X, berarti min 45, besar dari 0. Nah, kita sederhanakan sama-sama dibagi 3. Berarti X kuadrat kurang 2X kurang 15 besar dari 0. Nah, kita tentukan X-nya, berarti ini adalah pertidaksamaan kuadrat. Maka kita tentukan pembuat 0 dari pertidaksamaan. Jadi kita faktorkan X. Faktor dari 15 yang jumlah atau selisihnya 2. Berarti 5 dengan 3. Dijumlahkan 5 dengan 3 hasilnya min 2. Berarti min 5 tambah 3. Jadi pembuat 0 dari pertidaksamaan ini adalah X kurang 5 sama dengan 0 atau X tambah 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan 5 atau X sama dengan min 3. Nah, selanjutnya untuk menentukan interval di mana f aksen X-nya yang bernilai positif. Nah, f aksennya ini. Maka kita buatlah garis bilangan yang batas intervalnya itu adalah 5 dan min 3. Berarti ini sumbu E. Ya, bulatnya kosong karena dia besar dari 0. Nah, yang paling kecil adalah min 3, maka min 3 kita letakkan sebelah kiri, kemudian baru 5. Nah, berarti daerahnya sekarang ada daerah 1, daerah 2, daerah 3. Kita ambil sembarang bilangan selain batas interval, berarti selain min 3 dan 5. Misalnya kita ambil 0. 0 berada di daerah 2. Maka kalau kita ganti X-nya dengan 0, hasilnya adalah min 15. Berarti daerah 2 bertanda negatif. Nah, berapapun kita ambil bilangannya di daerah 2, dia akan negatif. Misalnya diuji 1, gitu ya. Nah, kalau 1 dikeluarkan 1. Dikurang 2 kali 1, berarti min 2. 1 dikurang 2, min 1. Min 1 tambah min 15, berarti min 16. Jadi negatif. Kemudian daerah yang lain selang-seling. Negatif, positif, negatif, positif. Nah, penyelesaiannya adalah daerah yang bernilai besar dari 0 atau bertanda positif. Daerah yang bertanda positif adalah daerah 1 dan daerah 3. Maka penyelesaiannya adalah X batasnya min 3 atau X batasnya 5. Kemudian untuk menentukan pertidaksamaannya kita ambil bilangan di daerah 1. Misalnya min 8. Min 8 bandingkan dengan min 3. Min 8 itu kecil dari min 3. Misalnya kita ambil bilangan daerah 3 adalah 9. 9 bandingkan dengan 5. 9 itu besar dari 5. Jadi, agar fungsi fx naik, maka interval dari x-nya adalah x kecil dari min 3 atau x besar dari min 5.